Oke, kita ulangi tadi dimensi tadi adalah banyaknya vektor, jumlah vektor yang ada dalam sebuah basis. Contohnya tadi ini ya, contohnya kalau S-nya ini ada ruang vektor, punya anggota tiga vektor. Nah, karena anggotanya ada tiga vektor, maka kemudian dan dia sebuah basis nanti, maka ini dimensinya adalah tiga. Kenapa? Kenapa jadi tiga tadi? Karena ada tiga di sini vektornya. Nah, sekarang kita punya sebuah SPL homogen. SPL homogen itu bentuknya seperti ini, yaitu AX sama dengan nol. Artinya memang sisi sininya adalah nol. Nah, sisi konstanta atau sebelah kanannya sama dengan nol. Maka disebut dengan SPL homogen. Nah, SPL homogen itu ada dua kemungkinan kemarin. Solusinya itu ada trivial, ada tak trivial. Kapan dia punya basis dan dimensi? Nah, dia punya basis dan dimensi kalau solusinya itu tak trivial. Jadi kalau dia trivial, maka dimensinya nol. Kenapa dimensinya nol? Karena kalau dia trivial, maka solusi satu-satunya kan adalah sama dengan nol. Nanti ketemu X1 sama dengan nol, X2 sama dengan nol, X3 sama dengan nol. Nah, ya, nol semua. Itu kan trivial ya. Ketika trivial, maka dimensinya nol. Kenapa? Ya, jadi dimensinya nol. Karena semua basisnya tuh nol. Ya, karena dia dibangun oleh basis nol. Makanya kemudian dia dimensinya nol nanti. Tapi kalau dia tak trivial, nah itu yang kemudian kemungkinan dia punya dimensi tidak sama dengan nol ya seperti itu. Nah ini kalau kita selesaikan, nah ini kalau diselesaikan itu jadinya seperti ini. Yaitu nanti tersedia adalah X1 tambah 2X4 dikurang 2X5 sama dengan nol. Kemudian X1 ditambah 2 X2 dikurang 5X4 tambah 7X5 sama dengan nol. Artinya apa? Artinya X3 sama dengan negatif 2X4 tambah 2X5. Kemudian X1 sama dengan negatif 2X2 tambah 5X4 dikurang 7X5. Jadi ini diperoleh dari setelah menyelesaikan ini tadi. Nah, ini diselesaikan, ternyata tersisa adalah seperti ini. Nah, ini kalau kita tulis ya, kalau kita tulis, berarti X1 kan sama dengan ini ya. X1 sama dengan 2, negatif 2X2 tambah 5X4 dikurang 7X5. Nah, kita tulis ulang di sini. X2 apa sama dengan apa? X2 kan tidak informasi di sini, maka kita tulisnya X2 sama dengan X2. X3, nah ada kan di sini X3 kan keterangannya itu apa? Negatif 2X4 tambah 2X5. Begitu. Kemudian X4. Nah, karena tidak ada informasi di sini, maka X4 tentu sama dengan X4. X5 berarti sama dengan X5. Nah, ini kalau kita tulis ulang dalam bentuk vektor. Nah, maka dia menjadi ini X1, X2, X3, X4, X5 ya dari sini tadi. X1, X2, X3, X4 dan X5. Nah, sama dengan X2-nya kita keluarkan. Maka di sini yang sekolom dengan X2 apa aja? Itu di sini negatif 2, 1, 0, 0, 0. Ya kan? Kemudian sekolom dengan X4, berarti 5, 0, negatif 2, 1, 0. Nah, kolom dengan 5 adalah negatif 7, 0, 2, 0, 1. Nah, itu jadi. Nah, jadi seperti ini. Nah, maka jadi basisnya ada tiga vektor ini, yaitu negatif 2, 1, 0, 0, 0, 0, 5, 0, negatif 2, 1, 0, dan negatif 7, 0, 2, 0, 1. Sehingga dimensinya berapa? Dimensinya ada 3. Kenapa dimensinya 3? Karena vektor basisnya ada 3. Jadi banyak vektor itulah dimensinya. Ya, jadi banyak vektor basisnya itulah dimensinya. Oke. Misalnya ada soal yang sederhana ya, misalkan X dikurang 2Y tambah Z sama dengan 0 misalnya. Kemudian 3Y
dikurangi Z sama dengan nol. Nah, misalnya begini ya. Nah, misalnya di sini ada pertanyaan. Tentukan misalkan basis dan dimensi daripada SPL homogen ini. Maka bagaimana caranya? Ya, tentu saja kita selesaikan. Ini menjadi wadah negatif ada 1, negatif 2, 1, 0. Ya kan? Kemudian 0, 3, 3, 1, 0. Nah, maka ini kalau kita selesaikan, pertama apa nih? Dibagi 3 aja kan? Sepertiga B2 ya kan? Baris kedua kita bagi dengan 3. Supaya langsung dapat 1 utama. Jadinya apa? 1 min 2, 1, 0. 0, 1, min sepertiga. Nah, gitu kan? Nah, ini ada satu tambah 0 kan atasnya ya kan? Jadinya apa? Caranya dengan 2 kali B2 tambah B1, ya kan? Apa jadinya? 1, 0, sepertiga ya? 0, 0, 1, negatif sepertiga. Nah, dari sini kita ketemu apa? Berarti X1, X ya. X ditambah sepertiga. Sepertiga apa? Z sama dengan 0. Kemudian yang satunya, Y dikurang sepertiga. Z sama dengan 0. Dari sini kita ketemu apa? X-nya sama dengan negatif sepertiga Z. Yalah, Y-nya sama dengan sepertiga Z. Z-nya sama dengan Z. Ya, Z-nya sama dengan Z. Nah, dari sini maka XYZ-nya sama dengan dengan apa? Negatif sepertiga, sepertiga, 1 dalam kurung Z. Nah, maka ini adalah basisnya nih. Ini adalah basis. Dimensinya berapa berarti? Ya, dimensinya 1. Kan cuma 1 nih vektornya. Nah, vektor basis cuma 1, berarti dimensinya 1. Nah, jadi dimensinya 1. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi itu caranya untuk menentukan basis dan dimensi dari sebuah SPL homogen. Solusi daripada SPL homogen. Berarti semua solusi yang ada memenuhi itu dibangun oleh ini, ya kan? Dibangun oleh vektor ini, ya kan? Di antaranya kalau diambil nanti Z-nya 1 berarti adalah negatif sepertiga, sepertiga 1, ya kan? Kalau Z-nya diambil 3,
berarti adalah negatif satu, satu dan 3. Nah, itu kan yang memenuhi ya, solusi yang memenuhi. Jadi semua solusi dibangun oleh basis itu. Dimensinya berapa? Dimensinya satu. Kenapa? Karena vektornya cuma ada satu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk perkara ini? Tidak ada ya? Jelas ya? Jelas, 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 jelas. Kalau jelas kita lanjutkan. Ada istilah ruang baris dan ruang kolom. Jika A adalah matrik berukuran M kali N, artinya apa? Barisnya sebanyak M, kolomnya sebanyak N, maka subruang Rn yang direntang oleh vektor-vektor baris A disebut dengan ruang baris. Subruang Rm itu direntang oleh vektor kolom dari A disebut dengan ruang kolom dari A. Jadi ada istilah ruang baris, ada istilah ruang kolom. Ruang baris adalah dibentuk oleh vektor-vektor baris, ruang kolom dibentuk oleh vektor-vektor kolom. Jika suatu matrik U berada dalam baris eselon, maka vektor baris dengan satu utama membentuk satu basis untuk ruang basis U dan vektor kolom dengan satu utama vektor baris membentuk suatu basis untuk ruang vektor ruang kolom U. Jadi ada istilah nanti basis ruang baris, ada basis ruang kolom. Yaitu yang apa? Yaitu yang tersisa daripada setelah lakukan operasi baris elementer. Setelah dilakukan operasi baris ya. Nah, ini kita contoh ada matrik. Nah, matrik ini berukuran berapa, Sabrina? Matrik ini berukuran berapa? Ayo. Iya, 3 kali 4. Ya, karena barisnya 3, kolomnya 4. Nah, ini setelah dilakukan operasi baris elementer, tersisa ini. 1, 2, 0, negatif 1. 0, 0, 1, 0, bawahnya 0 semua. Perhatikan kolom pada matriks hasil operasi baris elementer. Ini ada satu utama, satu utama. Ini satu utama ya, satu utama. Ini nanti karena ada dua satu utama, maka basisnya dua. Nah, jadi yang jadi basis adalah yang tersisa yang tidak membentuk baris nol. Nah, ini kan ada dua baris. Maka kita bisa katakan nanti di sini. Nah, jadi ada basis ruang kolom. Nah, basis ruang kolom adalah ini. Yang membentuk 001 yaitu 1, negatif 1, 1, negatif 1, 3, 2. Ini adalah basis kolom. Basis ruang baris adalah dengan cara yang sama. Nah, ini ternyata diketemukan seperti ini juga. Nah, jadi ada dua. Sehingga dengan demikian, ruang basisnya adalah negatif 1, negatif 1, negatif 2, negatif 1, 1. 1, 2, 3, negatif 1. Dimensi baris, dimensi basis ruang baris sama dengan dimensi basis ruang kolom yang disebut dengan rank. Artinya rank dari matrik A yang kita sebutkan tadi ini adalah 2. Kenapa 2? Karena tertinggal 2 kan. 2 vektor aja kan lagi setelah kita lakukan operasi baris elementer. Nah, kan yang tersisa cuma 2 ini. Maka kita sebut ranknya adalah 2. Oh, habis. Nah, ya. Nah, ini contoh lain ya, contoh lain. Contoh lain begini.
Misalnya saya punya matrik ya, 1, -1. Dua. Kemudian 0, 1, 2. Nah, ini kan kalau dilakukan operasi baris, maka menjadi 1, 0. Berapa? 4, 0, 1, 2. Nah, berarti basis untuk ruang barisnya ya ini. Yang ini, yaitu boleh saja nanti ditulis basisnya adalah 104, 012. Boleh begitu ya. Untuk kolom. Nah, untuk kolom tinggal ditranspos. Kalau ditranspos berarti 1, 0. Ya kan? Negatif 1, 2, 2, 2. Ini kalau dilakukan operasi baris elementer, apa yang terjadi? Nah, 1, 0, bawahnya ini 0 kan? Semua kan? Ini 0, 0. Ini kan dikalikan dengan, di sini jadi 2 ya. Di sini 2, di sini 2. Iya kan? Nah, ternyata yang tersisa adalah nanti 1, 0, 0, 1, 0, 0. Sama kan? Juga 2 kan? Nah, sehingga ringnya 2. Ringnya 2. Kenapa? Karena basis untuk ruang baris itu sama dengan basis untuk ruang kolom, yaitu 2. Ya kan? Jadi untuk basis ruang kolom, kita lakukan transpose dulu. Transpose, kemudian kita lakukan operasi baris elementer. Berapa yang tersisa? Cukup operasi baris. Operasi baris ya, tidak usah tereduksi ya, operasi baris. Eselon baris. Sama terbentuk eselon baris, tidak usah tereduksi. Kayak ini kan, cukup kan? Ini kan eselon baris bukan. Ini eselon baris reduksi kebetulan ya. Kalau eselon baris ini kebetulan eselon baris reduksi juga. Sebenarnya ketika di sini sudah ketahuan nih, ini sudah bentuk eselon baris ini. Nah, ini sudah ketahuan, tidak perlu kita sambung sampai ke sini. Jadi tidak perlu misalkan ini juga tidak dilakukan jadi apa-apa. Kenapa? Karena di sini sudah terbentuk bentuk eselon baris. Begitu. Baik, itu adalah basis dan dimensi daripada eh, ruang sebuah vektor, sebuah matrik ya, sebuah matrik. Baik, silakan kalau ada pertanyaan sampai sini.